Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita masih di minggu eksposisi, karena itu kita akan membahas satu bagian firman Tuhan, lanjutan dari surat 1 Petrus, masih di pasal 1. Hari ini kita membahas ayat 13 sampai ayat 16 dengan tema Kuduslah kamu. Ya, tentu ketika dikatakan kuduslah kamu termasuk aku juga, ya. Jadi bukan cuman untuk jemaat, tapi pengkhotbahnya yang duluan diperiksa dan dihakimi oleh firman Tuhan. Kuduslah kamu, kita akan membacanya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian sabda firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kudus menjadi satu hal yang mungkin lebih mudah dimengerti, tetapi amat sulit untuk kita sampai kepada tingkatan yang disebut kudus, yang benar-benar kudus yang dikehendaki Tuhan. Ya, kudus di dalam pengertian yang paling tinggi adalah ia tidak pernah berdosa. Karena itu tidak ada seorang pun yang kudus. Ya, hanya Tuhan sendiri, dan kalau dalam bentuk manusia hanya Yesus sendiri yang bisa dikatakan kudus. Ya, kudus di dalam pengertian yang sempurna. Nah, mari kita melihat kata kudus ini. Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut kados. Mirip ya dengan kudus. Kudus sendiri sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Arab. Ya, kudus. Ya, tapi D-nya 2. Ya, kan kalau di gereja-gereja di Arab dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dibilangnya Bismil Abi wal Ibni war Rohul Kudus. Ya, Rohul Kudus, kan ejaan lama juga, lagu-lagu lama juga masih ada bilang Rohul Kudus. Ya, itu serapan dari bahasa Arab. Bahasa Arab masih satu rumpun dengan bahasa Ibrani, ya, bahasa Semitik. Maka kados dengan kudus, kalau di dalam bahasa Yunani disebut dengan hagios. Nah, kudus sendiri artinya ada beberapa, ya. Setidaknya yang pertama dipisahkan. Ya, lalu diperuntukkan bagi Tuhan, kemudian disucikan. Ya, disebut dipisahkan bukan karena spesial, dipilih, yang lain dipilah. Ya, bukan karena spesial. Contohnya, ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, bukan karena hari lain itu jorok, najis, yang suci itu hanya hari Sabat, bukan. Tapi ada satu hari yang dipilih untuk menjadi saatnya orang beristirahat, saatnya orang beribadah kepada Tuhan. Bukan karena harinya, ya, lebih baik daripada hari yang lain. Begitu juga bangsa Israel dipilih Tuhan juga bukan karena lebih baik, bukan karena lebih pintar, bukan karena spesial mereka, bukan. Ya, tapi karena Tuhan yang pilih, Tuhan yang mau pilih, bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapa Tuhan. Semua sama dari debu tanah, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih baik. Dan di dalam konteks zaman Rasul sampai sekarang, gereja dipilih Tuhan karena Israel menolak kemesiasan Yesus, maka bangsa pilihan Tuhan atau orang pilihan Tuhan itu
adalah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka orang-orang itu disebut orang pilihan Tuhan. Ya, sekali lagi, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bagus nangkap sinyal yang Tuhan pancarkan, kita pintar nangkap sinyalnya, maka kehebatan kita menangkap sinyal membuat kita dipilih. Bukan, ya, bukan. Tetapi sekali lagi hanya karena Tuhan yang pilih. Ya. Maka kita tidak berhak untuk merasa lebih hebat daripada orang lain, termasuk yang beda server, yang beda iman dengan kita. Karena kalau enggak Tuhan yang pilih, kita juga bukan siapa-siapa, sama saja dengan yang lain yang seharusnya menuju kebinasaan. Tetapi kita dipisahkan, dipilih, dikuduskan oleh Tuhan, bukan karena kita kudus, ya, tapi karena dikuduskan. Lalu diperuntukkan bagi Tuhan, ya. Tujuannya adalah bagi Tuhan. Orang yang dipilih, umat Tuhan yang dipilih, itu tujuannya bagi Tuhan, bukan lagi bagi dirimu sendiri. Ya, ini harus menjadi satu kesadaran yang utuh di dalam diri kita, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, termasuk segala sesuatu yang adalah milik kita, semuanya itu sebenarnya diperuntukkan bagi Tuhan. Ya, jadi ini berkorelasi juga dengan kemarin tema ibadah pemuda. Ya, dibilang hartamu bukan milikmu. Ya, tapi tentu pengkhotbah nggak bilang kalau gitu kumpulkan semua dompet. Bukan. Ya, bukan. Maksudnya adalah bagaimana kita mengelola harta. Tentu kita punya kebutuhan. Tetapi jangan sampai Tuhan, pekerjaan Tuhan, umat Tuhan, ada yang kesusahan, ada yang kekurangan, kita tutup mata bahkan tidak peduli. Ya, bahasanya 2L 2G. Lo, gue. Ya, derita lo, itu kata anak muda. Ya, senang bersama-sama, susah masing-masing. Waduh, ini kasihan nih. Ya, kalau kepentingannya sama, koalisi. Ya, kalau udah beda, pecah kongsi. Nah, biasanya orang seperti itu. Nah, maka kita harus dengan kesadaran yang penuh bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita adalah diperuntukkan bagi Tuhan. Itu makna kata kudus. Kemudian tentu disucikan. Sekali lagi, disucikan lalu bukan berarti kita suci dan tidak bisa berdosa lagi. Tidak demikian. Ketika kita diberikan status sebagai orang benar, sebagai orang kudus, maka itu kita disucikan di dalam Kristus. Di dalam Kristus, maka kita dipandang benar, dinyatakan sebagai benar. Ya, kalau Martin Luther memberikan ilustrasi seperti kita dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Maka Allah Bapa memandang kita sebagai benar di dalam tudung Kristus itu. Ya, karena kita diselimuti oleh kebenaran Kristus. Di dalam tubuh kita, walaupun kita juga masih mungkin dan memang semuanya masih bisa berdosa secara aktif. Ya, demikian kata kudus itu. Nah, ayat 13 dikatakan, siapkanlah akal budimu. Ya, ini kalau dilihat bahasa asli dan di terjemahan bahasa Inggris, menarik istilahnya. Kalau di bahasa Indonesia ini sudah diterjemahkan, tetapi tepat sekali terjemahannya. Ya, kalau pakai secara literal dibilang, sabukilah pinggang dari pikiranmu. Loh, kok pikiran ada pinggangnya? Ya, ini salah paham kali. Bukan. Karena di zaman itu, di zaman Alkitab, bahkan sampai sekarang, baju orang Timur Tengah itu kayak daster. Ya, seperti daster. Ya, di Indonesia udah juga banyak yang ke Timur Tengahan. Ya, pakai daster, jadi baju sehari-hari. Ya, pakai jubah yang panjang. Nah, kalau seorang pekerja pelayan itu biasanya dia tidak diikat pinggangnya, tetapi ketika dia mau kerja itu dia ikat pinggangnya, ya. Maka mengikat pinggang di dalam konteks Yahudi dengan ikat pinggang dalam konteks Indonesia itu beda,
ya. Kalau kita ikat pinggang takut kedodoran celananya, ya. Atau ada orang yang menafsirkan, bukan menafsirkan, yang biasa memakai istilah ikat pinggang artinya lagi hemat. Waduh, ini gaji dipotong karena COVID, kami ini harus ikat pinggang. Ya, itu maknanya harus irit, hemat, ya, harus lebih hemat daripada sebelumnya. Tetapi di dalam konteks Alkitab ketika dikatakan ikat pinggang, ikatlah pinggangmu, ya, apalagi kepada hamba-hamba, ya, dikatakan ikatlah pinggangmu artinya apa? Kesiapsediaan, ya, bersiap sedia untuk bekerja, ya, itu maksudnya ikat pinggang. Kalau mau dicari padanannya dalam peribahasa Indonesia, kalau kita bilang sekarang sing-singkan lengan baju, ya. Mungkin orang pikir ngapain dilipat-lipat bajunya? Ya udah bagus-bagus disetrika, dilipat lagi nanti lecak. Ya tapi maksudnya sing-singkan lengan baju adalah bersiap sedia untuk bekerja, ya. Tapi kita harus pahami konteks Alkitab. Maksudnya siapkan akal budi. Pikiran ini harus siap sedia, ya. Termasuk di dalam konteks peribadatan, termasuk di dalam konteks kekudusan. Ya, karena segala sesuatu itu melibatkan pikiran, ya. Termasuk di dalam mengerti firman Tuhan, termasuk di dalam menafsirkan firman Tuhan, pakai pikiran. Karena itu pikiran juga harus dikuduskan, harus dimurnikan. Ada orang yang membaca Alkitab dengan punya paradigma tertentu, lalu membaca Alkitab hanya mencari dukungan dari kitab suci terhadap pemikiran dia yang sudah ada di sebelumnya, ya, disebutnya presaposisi gitu. Ya, maka itu kalau di dalam dunia teologi, ya, waktu baptisidi ada disinggungnya eisegese, ya, memasukkan pemikiran ke dalam ayat-ayat atau penafsiran firman Tuhan, bukan menggali kebenaran dari dalam, tapi kita yang masukkan, lalu ayat-ayat itu hanya untuk mendukung argumentasi atau pikiran kita yang sudah ada sebelumnya, ya. Lalu pikiran ini juga penting, ya, di dalam kita mencoba mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, keutamaan menggunakan pikiran atau logika ini memang puncaknya adalah ketika zaman abad pencerahan, ya. Semuanya pakai logika, maka di situ terbangun ajaran-ajaran yang semakin sistematis, yang semakin komprehensif di zaman yang disebut zaman modern. Ya. Tetapi kita sekarang ada di zaman post-modern, sudah lewat modern. Sekarang yang penting rasa. Ya, kalau kamu rasa nyaman, kamu rasa senang, ya nggak apa-apa, itu kebenaranmu. Ya, kebenaran itu relatif. Kalau kamu seneng, kamu oke, nyaman menjalaninya, ya jalani aja, itu kebenaranmu. Ya, maka sekarang rasa lebih penting, ya, rasa lebih penting. Makanya peribadahan yang lebih mengutamakan rasa daripada logika lebih digandrungi orang, karena rasanya enak, ya kan? Makanan juga gitu, ya. Pada umumnya orang, apalagi di negara kita, yang paling penting rasanya, yang penting rasanya bung, ya, entah nanti jadi penyakit itu nanti, yang penting sekarang, rasanya gimana? Enak, enak, ya, jadi enak yang menjadi penentu utama di dalam segala hal, termasuk di dalam berteologi, di dalam kita mengerti tentang Tuhan. Sehingga banyak penekanan juga di dalam pengajaran lebih kepada diri sendiri. Nah, ini ciri-ciri postmodern, rasa yang saya rasa seneng. Saya rasa chemistry-nya ada, semuanya saya semua. Maka Tuhan pun ada untuk saya, ya. Tuhan pun ada untuk saya. Kalau Tuhan udah tidak lagi membuat saya nyaman, maka masih ada Tuhan-Tuhan yang lain. Masih ada ilah-ilah yang lain, kalau bisa memberikan, menawarkan yang lebih baik daripada Tuhan yang sekarang, kenapa enggak dicoba? Ya, kenapa enggak dicoba? Ya, saya mau mengalami banyak pengalaman, termasuk pengalaman beriman, pengalaman
beribadat. Ya, ada lagi yang mengutamakan pengalaman. Ya, pengalaman bagus nggak? Bagus. Ya tentu. Kalau orang misalnya ada teori, tapi lalu sudah dialami, sudah dibuktikan, maka itu lebih kuat. Ya, tetapi kadang orang bergeser, pengalaman lebih penting. Kalau pengalaman berbeda dengan pengajaran, maka pengalamanlah yang diutamakan. Ya, akhirnya sebagian ajaran kekristenan juga mengutamakan pengalaman. Ya, maka pengkhotbah mengatakan Tuhan bilang kepada saya, karena pengalaman sangat subjektif. Ya, bahkan ini nggak ada di firman Tuhan, tapi Tuhan langsung ngomong kepada saya. Jemaat takut semua. Ya, penglihatan dia sendiri yang lihat. Ya, memang susah mau dibuktikan, dibilang salah juga belum tentu, karena itu sangat subjektif, sangat pribadi. Tetapi pengalaman, perasaan, kalau tidak diberikan batasan-batasan di dalam akal budi yang sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka sangat mungkin itu melenceng dari kebenaran yang hakiki. Karena itu firman Tuhan harus menjadi tolok ukur utama, bukan perasaan, bukan pengalaman, ya, bukan perasaan, bukan pengalaman yang utama, tapi kebenaran adalah kebenaran. Ya, walaupun perasaan kita lagi nggak enak, kok saya baca firman perasaan saya nggak enak nih, wah, ya nggak masalah, itu perasaanmu yang nggak enak, firman Tuhan tetap firman Tuhan. Ya, lalu ada lagi pemikiran, wah ini menjadi rema ya di dalam diri saya karena ngeresep lalu saya alami menjadi rema. Yang enggak menjadi rema menjadi remah. Ya. Tersingkir, terbuang, enggak penting bagi saya. Ya. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Bagi kita itu menjadi rema. Ya, seolah-olah ada firman Tuhan yang lebih penting daripada ayat-ayat yang lain. Ya. Maka kita memilih-milih kan, wah ini enak dibacanya, wah ini seneng nih, ini memotivasi. Yang ayat yang itu melemahkan, bikin lemes. Ya. Yang ini memotivasi, menghiburkan, menyenangkan, maka itu aja ayat yang dihafalin, itu aja ayat yang dikhotbahkan. Karena itu gereja ini mengkhotbahkan kitab suci secara teratur, eksposisi, ayat demi ayat. Bukan cuma ayat-ayat enak, ayat-ayat gampang, ayat-ayat yang menyenangkan, ya, yang dikhotbahkan. Tetapi eksposisi ini ayat demi ayat, kena semua, ya, kena semua. Baik itu yang mungkin membuat perasaan kita senang, ataupun yang membuat kita merasa tertuduh, ya. Karena firman Tuhan bukan cuma mengajar, menyatakan kesalahan juga, tetapi bukan cuma berhenti menyatakan kesalahan, tetapi memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, ya. Jadi harus semuanya. Kemudian berikutnya dikatakan waspadalah, siapkanlah akal budimu, waspadalah, ya, keep sober. Ya, ini kata ini banyak maknanya, bisa waras, bisa engeh, ya, kesadaran, ya, atau self control. Ya, NIV pakai kata self control, pengendalian diri. Ya, ini waspadalah adalah sebuah kata juga yang penting. Ini juga perintah-perintah semua. Ya, tadi siapkanlah, kemudian waspadalah. Karena banyak orang yang mengajarkan yang keliru. Bahkan gereja juga bisa keliru dalam mengajarkan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, di dalam sejarah gereja kita bisa temukan sendiri. Ada penyimpangan-penyimpangan dari ajaran resmi gereja. Karena apa? Karena situasi, karena keadaan, karena kebutuhan. Maka bisa keluar pengajaran-pengajaran yang kelihatannya benar, tapi kalau diselidiki dengan serius maka kelihatan salahnya. Ya. Maka gereja harus juga sekudus mungkin, ajaran juga semurni mungkin. Ajarkanlah apa adanya sesuai dengan yang firman Tuhan atau bagian firman tersebut maksudkan. Ya, sampaikan saja, walaupun mungkin tidak enak didengar telinga. Nah, umat Tuhan juga diminta untuk waspada, ya, diminta untuk waspada.
terhadap berbagai-bagai pengajaran. Lalu berikutnya dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, di dalam terjemahan lain dikatakan berharaplah sepenuhnya, ya, berharaplah sepenuhnya. Setidaknya ada dua penafsiran, maksudnya adalah berharaplah sepanjang waktu sampai kepada kesudahannya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Atau secara singkat bisa dikatakan teruslah berharap, ya. Tetapi kalau John Calvin menerjemahkan dengan perfectly hope, ya, dengan secara sempurna berharap, ya, tidak ada masalah di dalam dua pengertian ini. Jadi pengharapannya harus sempurna, namun juga bukan sempurna di satu waktu, tetapi di waktu lain tidak sempurna, tidak. Dia harus utuh, sempurna, namun juga terus-menerus sampai pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Ya, itu yang menjadi yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus. Kemudian di ayat 14 di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia di sini ada dua perintah. Yang pertama, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan, ya, ada dannya, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, kalau di dalam terjemahan yang lain yang jauh lebih tua, di dalam terjemahan bahasa Inggris ini yang NIV, ya, sebenarnya ini satu perintah, bukan dua perintah, tetapi ya mirip. Ya, jadi bukan hiduplah taat sebagai anak-anak, tetapi sebagai anak-anak yang taat, ya, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah berkompromi dengan keinginan-keinginan jahat yang kamu punya ketika kamu hidup di dalam kebodohanmu, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya. Ignorance ini pun maknanya spektrum maknanya banyak. Bisa kebodohanmu, bisa ketidaktahuanmu, bisa, ini yang agak viral sekarang, kedunguanmu, ya kan, ada orang suka bilang dungu, ya, dungu. Nah, itu yang filsuf itu katanya, ya. Bisa kedunguanmu, ya, bisa macam-macam artinya, ya. Tapi maksudnya di sini adalah ketika belum mengenal Tuhan, ketika belum mengenal kebenaran, ya. Ketika belum mengenal kebenaran. Jangan lagi seperti waktu kamu belum mengenal kebenaran. Sekarang itu kamu adalah obedient children, anak-anak yang taat, ya. Jadi kita bukan diangkat anak oleh Tuhan karena kita taat. Ya, ini sama seperti perbuatan baik dan keselamatan. Ya, kita bukan karena kita baik maka kita diselamatkan, tapi karena kita diselamatkan kita harus berbuat baik. Demikian juga dengan ini, sebagai anak-anak yang taat, ya, kita tidak boleh berkompromi dengan keinginan-keinginan jahat yang kita miliki seperti waktu kita belum mengenal Kristus. Ya, itu. Jadi bukan setelah kita bagus hidupnya baru kita diangkat anak oleh Tuhan, ya, diadopsi menjadi anak-anak Allah, ya. Tetapi karena kita sudah diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah, maka kita adalah disebut orang-orang benar, orang-orang kudus. Sekali lagi, karena dikuduskan, karena dibenarkan, bukan karena diri kita, ya, tetapi karena anugerah Tuhan. Nah, status benar, status kudus itulah yang seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk tidak berkompromi dengan keinginan jahat. Ya, nah ini yang gak gampang. Ya, waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara status kita dibenarkan, diputuskan benar sebagai orang benar. Tapi itu status. Ya, kemudian ada tahapan berikutnya. Ya,
ada kudus secara praktik, ya. Nanti ada saya singgung secara khusus di bagian akhir. Kemudian setelah praktik ada nanti paripurnanya, ada penyempurnaannya, ya. Nah, John Calvin mengatakan, though obedience does not make us children, as the gift of adoption is gratuitous, ini susah katanya nih, yet it distinguishes children from aliens, ya. Walaupun ketaatan tidak menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, tetapi itu adopsi, ya, ini kita diangkat Tuhan itu karunia, ya, tetapi itu membedakan kita dari orang asing. Jangan alien ini dari makhluk luar angkasa, bukan ya? Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya kita secara sederhana tadi udah saya jelaskan sebenarnya. Bahwa bukan taat membuat kita menjadi anak Tuhan, diadopsi, karena adopsi itu diangkat anak oleh Tuhan itu sebuah kasih karunia, tetapi ketaatan itulah yang seharusnya membedakan kita daripada orang-orang yang tidak dipilih Tuhan atau orang-orang yang bukan orang percaya, ya. Kalau zaman sekarang dibilang yang beda server, ya. Harus ada bedanya antara anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan. Ya, ini menjadi tantangan dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Khususnya di negara kita, ya, khususnya di negara kita. Di daerah lain ada masa-masa ketika nilai-nilai Kristiani itu diterapkan dengan baik, maka berdampak besar kepada peradaban. Kita lihat Eropa, negara-negara yang dipengaruhi oleh Protestantisme, reformasi gereja, itu menjadi maju dalam banyak aspek, dalam budaya, dalam perkembangan teknologi, dalam ilmu pengetahuan, ya, luar biasa. Namun akhirnya menurun lagi, karena apa? Karena sudah makmur, ya, ini kemakmuran ini bahaya, ya. Karena sudah makmur, bisa membius orang, membuat orang lupa Tuhan, membuat orang merasa karena kita kerja keras maka kita berhasil. Karena kita sebagai bangsa, kita punya peradaban yang tinggi, maka kita menjadi negara maju, ya. Maka banyak negara maju yang dulunya begitu dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristiani, tetapi kemudian kembali ambruk. Karena apa? Karena kesombongan manusia, ya. Termasuk negara-negara adidaya, ya. Ketika Tuhan mulai disingkirkan, maka orang-orang tersebut, bangsa tersebut akan atau sedang terjatuh. Ya. Nah, bagaimana dengan negara kita? Nah ini, ya, kadangkala di dalam berbagai bidang, ya, yang menjabat jabatan tertentu, mau orang Kristen mau bukan Kristen sama aja, ya, sama aja. Bahkan ada misalnya pendeta jadi politisi, ketika masuk di dalam sistem, sama juga, ya, nggak ada bedanya. Cuma yang keren ADART aja, anggota partai kami tidak boleh merokok, udah kayak pom bensin, ya, cuma itu aja. Begitu masuk dalam sistem sama, ya. Maka ini yang dibilang nggak ada bedanya. Padahal ketaatan kepada Tuhanlah yang seharusnya membedakan anak-anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan, ya. Ini tadi kata ignorance, ya, bisa ketidaktahuan, bisa ketidaksadaran, bisa kebodohan, bisa kedunguan, banyak macam maknanya, ya. Kemudian 2 ayat terakhir, ya, ayat 15 dan ayat 16, ayatnya begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan ini tema yang sangat sentral di dalam surat 1 Petrus ini. Demikian juga ini kata kuduslah kamu, sebab aku kudus, itu dari kitab Imamat mulainya. Dan sepanjang perjanjian lama, khususnya di kitab Imamat, ini kekudusan juga menjadi tema sentral. Ya, dan memang itulah
adalah hal yang penting yang membedakan anak-anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan. Dan Tuhan tidak asal perintah, ya. Tuhan memberikan teladan, ya. Perintahnya selalu diikuti dengan teladan, dan juga dikatakan kalau kamu taat, kalau kamu kudus, maka ada berkat, ya, yang akan diberikan, ya. Ada berkat yang akan diberikan. Minimal nanti berkatnya diklaim ketika kesudahan zaman, ya. Tapi bisa juga diberkati ketika masih di dunia ini. Sebaliknya, kalau tidak taat, kalau tidak menjaga kekudusan, maka ada kutuk, ya. Di Taurat kan dikatakan demikian. Ya, sebenarnya itu sangat make sense, ya. Di sekolah dimanapun kalau kita melanggar peraturan ada hukumannya. Tapi kalau kita bagus, ya dulu waktu saya di ngabang di sekolah Kristen Makedonia ada itu, ya, apresiasi untuk siswa yang tidak pernah kena hukuman dalam 1 semester. Wah, ada apresiasinya, ya. Apakah dia tidak pernah bersalah? Bukan, nggak pernah ketahuan, ya. Ya mana ada manusia yang tidak bersalah, cuman ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan, ya. Seperti itu. Nah, jadi itu sangat normal, kecuali ada intervensi Tuhan. Makanya ada Mazmur Asaf, kok itu orang-orang jahat kok hidupnya enak ya. Saya udah capek-capek melayani Tuhan kok kayaknya apes terus. Ya, tetapi firman Tuhan bilang, lihat kesudahannya nanti. Ya, seperti tadi juga pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang penting kesudahannya. Karena setelah kesudahannya itu nanti kekal, ya, selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah meneladankan hidup kudus dengan environment yang sama dengan manusia. Bahkan dia lebih nggak enak. Ya, lahirnya di kandang binatang, di tempat makanan hewan lahirnya. Ya, bukan dibantu oleh tenaga medis. Ya, dia sudah tunjukkan dengan lingkungan yang sama, menghadapi cuaca yang sama semua dengan yang lain. Maka tidak ada alasan bagi kita, karena Tuhan mah enak nyuruh-nyuruh doang. Nggak tahu susahnya jadi manusia. Ya Tuhan udah pernah jadi manusia. Ya, bahkan kita belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Yesus. Ya, difitnah, didebat, ya kan? Didebat lalu dibunuh dengan cara disalib. Ya, saya bilang dibunuh dengan cara disalib karena ada yang bilang dia disalib tapi tidak mati. Ya, maka itu dibunuh dengan cara disalib. Ya. Kemudian ya justru kita yang tidak pernah mengalami yang dialami oleh Yesus. Tapi sesusah-susahnya kita, Yesus tahu dan dia mengalami yang jauh lebih berat daripada kita. Dan dia tetap menjaga kekudusan. Ya, Yesus bisa saja kalau dia mau, ya, menyimpang daripada misinya. Wah, ini pengikut saya banyak nih, saya kudeta aja Romawi ini. Nanti saya menang, kalau dia ini saya panggil malaikat, saya kalahkan pasukan, saya jadi raja. Saya mau jadi raja politik di seluruh dunia, memerintah. Ya, nanti tanggung jawab kepada Bapak urusan belakangan. Nanti saya jelasin. Wah, enggak. Udah tahu mau menyelamatkan manusia. Kerajaannya bukan dari dunia ini, kerajaannya bukan politik. Kerajaannya adalah kerajaan rohani yang kekal, yang enggak pakai periode, ya, selama-lamanya. Ya, maka sangat beralasan Tuhan juga memanggil umatnya untuk hidup kudus karena dia sudah contohkan. Begini loh, ya, cobaan pasti datang. Ya, cobaan pasti datang. Tetapi Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa dia bisa hidup kudus. Ya, kita bisa enggak? Tidak bisa sempurna, tapi jangan alasan, ya, jangan alasan. Hidup kudus itu perintah, bukan pilihan. Ya, bukan ya kamu pikir-pikir dulu deh. Ya, kalau kamu putuskan untuk hidup kudus syukur, kalau enggak ya udah. Ya, enggak. Ya, memang itu rumusan ilmu konseling memang begitu ya, atau pada umumnya zaman sekarang sesama teman pasti menasihati gitu. Iya. Ya, tetapi firman Tuhan itu jelas. Kuduslah kamu. Ya, hiduplah dalam kekudusan, itu perintah. Ya, perintah, bukan pilihan. Ya. Nah, kudus itu bersifat pasif dan aktif. Ya, jadi ini sebuah keunikan. Ya, di satu sisi
benar bahwa kita dikuduskan bukan karena kita kudus. Tetapi tadi juga sudah disinggung ya, karena kita sudah dikuduskan, diberikan status kudus, diberikan label kudus, seharusnya itu mendorong kita, memotivasi kita, menggairahkan kita untuk terus mengejar kekudusan. Ya, untuk terus mengejar kekudusan. Makanya kadang lembaga-lembaga, kampus-kampus ada alma maternya. Ya, kadang disuruh pakai, pergi kemana suruh pakai. Supaya apa? Orang tahu itu dia mahasiswa itu loh, mahasiswa kampus ternama. Itu bisa menolong orang itu untuk behave, berkelakuan yang seharusnya, karena dia membawa nama baik institusinya. Ya, kadang label itu menolong orang, bukan untuk sombong ya, tapi untuk menolong orang. Kalau saya aneh-aneh, institusi saya tercemar. Begitu juga kita, ya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita berbuat yang cemar, yang mempermalukan nama Tuhan, maka bukan cuma kita yang malu. Ya, jangan-jangan nggak diajarin sama pendetanya. Ya, jangan-jangan nggak pernah baca firman Tuhan. Ya. Jadi akhirnya status sebagai anak Tuhan jadi terbawa-bawa, tercemar oleh karena kelakuan kita. Nah, maka kudus itu kita secara pasif dikuduskan, tetapi secara aktif kita juga harus mengejarnya, mengusahakan dengan sengaja. Ya, tentu Tuhan menolong. Ya, kalau kita sih maunya pasif-pasif aja ya, nggak usah aktif. Seperti anak-anak, anak baru lahir, mama, oe, nenen, ya kan? Habis itu apa? Bubur tim, baru mulai makan. Makan dia maunya makan-makan aja. Tapi kita sebagai orang tua udah mikir, nanti dia nih harus jalan, dia latihan, harus balik badan begini begitu, ya. Lalu anaknya mulai belajar merangkak, baru diri jatuh lagi, Kadang dia takut, saya nggak mampu. Tapi orang tua yang bijaksana kan nggak apa-apa jatuh, emang itu prosesnya, ya. Emang itu prosesnya. Terus dilatih sampai dia bisa berjalan sendiri, ya. Walaupun mungkin dia kurang semangat mau latihan berjalan. Ya, ada anak yang gitu ya, ogah mau jalan sendiri, ogah. Maunya dipegangin, ditatah gitu ya. Tapi orang tua tahu, iya, ada prosesnya, ditata kadang dilepas, Ya, kadang orang tua di depan anak gini-gini kasih semangat sambil mundur ya, supaya dia semangat. Ya, ayo anak mama pintar, anak papa hebat. Ya, seperti itu. Dia juga harus mengusahakan, kalau enggak lama. Ya, kalau enggak lama, makanya nanti semua anak kalau normal pasti bisa berjalan. Tapi ada yang 9 bulan udah bisa berjalan, ada yang 2 tahun baru bisa berjalan. Karena apa? Ya faktor dari si anak itu juga kurang berusaha. Ya, kurang berusaha. Walaupun nanti udah jalan bisa jatuh enggak? Bisa. Jatuhnya bukan karena enggak bisa jalan, karena kesandung. Ya, naik motor senggolan, jatuh. Ya, akhirnya jatuh. Ya, jadi ada upaya dari orang itu. Ya, tetapi tentu tidak, itu ilustrasi tidak sempurna, tetap beda ya. Beda Tuhan dengan kita dengan anak. Tetapi setidaknya itu membantu kita untuk mengerti. Ya, maka kudus itu ada 3, ini tadi yang saya katakan bahwa secara posisi atau status, ini biar P semua ya. Ya, secara posisi kita dikuduskan, statusnya kudus. Lalu secara praktik kita harus mengupayakan dengan sengaja, ya. Kita exercise, ya, latihan sampai kita semakin baik dan semakin baik di dalam mengejar kekudusan. Ya, ini yang posisi kita sekarang di sini. Ini yang nggak gampang, ya. Kalau kita punya kebiasaan berdosa tertentu, sudah jalan cukup lama, apalagi puluhan tahun, ya, puluhan tahun. Lalu kita dibilang kamu udah jadi orang benar, kejarlah kekudusan. Statusnya sih benar, tapi berubah total itu nggak semudah itu, Ferguson, ya, kata anak muda begitu. Nggak gampang, ya, nggak gampang. Waduh, dulu biasa happy terus, sekarang nggak boleh lagi, ya. Dulu nggak pernah ke gereja, sekarang katanya anak Tuhan harus ke gereja, ya. Ya, nggak bisa jalan-jalan dong sama teman-teman, ya. Kan banyak gitu kan, banyak. Coba aja lagi liburan, sekali-sekali nanti kapan. Ya, ke daerah wisata. Kadang
Tulisan stikernya di mobil itu keren-keren. I love Jesus, ya. Tapi orang yang nyetirnya nggak ke gereja, ya kan? Dia nggak ibadah, nggak suka ibadah. Karena yang love Jesus mobilnya, bukan orangnya, ya. Kecuali my owner love Jesus, ya itu kan. Ini kan I love Jesus mobilnya yang love Jesus, orangnya enggak, ya. Seperti itu. Jadi nggak gampang mengubah kebiasaan yang sudah lama dibiasakan. Wah, itu perlu perjuangan, ya. Perlu perjuangan, perlu kerja keras. Maka dibilang kejarlah, ya. Lalu paripurna, ini nanti penyempurnaannya, ya, finalnya, ya. Sekarang lagi musim nih kata-kata ini, final and binding, ya, final dan mengikat. Secara paripurna, nanti disempurnakan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ya. Itu yang kita rindukan, ya. Kalau sekarang kita mau kudus, bergumulnya luar biasa. Ya, karena dosa itu di satu sisi enak, ya, terutama kalau nggak ketahuan, ya, enak. Apalagi kalau udah dihayati, dibiasakan, bisa enak, ya kan? Walaupun kita sudah berusaha dan kita akhirnya menang, tetap, waduh, enak yang itu ya, cuman nggak boleh lagi saya. Sebenarnya masih pengen sih, cuman nggak boleh, ya, misalnya gitu. Tapi nanti ini yang menghibur kita. Di kekekalan kita nggak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa, nggak ada keinginan lagi, ya. Apalagi berbuat, keinginan aja enggak, ya kan? Sekarang kan susah, mungkin kita tidak melakukan dosa tertentu, ya, karena kita pengendalian diri bagus, karena kita nggak suka ngomong misalnya, nggak suka nyerang orang dengan kata-kata, tapi di pikiran, ya, walaupun orang ngomongnya lembut, sopan-sopan, nggak tahu dalam pikirannya ini ya kan? Saya aja dulu kadang begitu dengar pendeta khotbah waktu SMA, macam betul aja, ya, karena belum ketahuan aja, ya gitu. Otak saya juga begitu, mungkin sebagian jemaat juga gitu otaknya, ya sama kayak saya dulu, ya kan, nggak tahu. Dalam pikiran ini kan macam-macam. Karena itu Martin Luther juga bilang, ya, kita nggak bisa menghalangi burung lewat dari atas kepala saya, burung yang terbang kita nggak bisa halangi, ya. Dia lewat ya lewat, begitu juga misalnya pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, ya, kebencian, itu pikiran itu berseliweran. Ya kita susah untuk menghalangi, tetapi kita bisa menghalangi burung buat sarang di kepala kita. Bisa nggak? Bisa banget. Begitu juga, ya mungkin dalam pikiran berkecamuk macam-macam bentuk dosa, godaan, keinginan, situ kita harus kuat. Ya enggak, ya katakan tidak kepada dosa. Katakan tidak kepada dosa. Akhirnya ini menjadi perenungan bagi kita. Sudah kuduskah kita? Jawabannya gampang ya. Belum, ya kan? Belum. Secara pasif, secara status iya. Secara praktik susah. Ya. Ini menjadi perenungan kita masing-masing. Nanti renungkan lagi di rumah. Ya. Kalau kita siswa-mahasiswa, nah kita mengerjakan tugas dengan benar atau tidak. Sehingga dosen tanpa perlu ngecek pakai Turnitin, ya, keaslian originalitas tulisan kita ya. Sekarang profesor aja ada yang dicabut ya, ada sampai level profesor aja ada yang cheating, ya, ada yang curang dalam karya ilmiah dan lain sebagainya. Ya, harus ada bedanya, harus ada bedanya. Kalau kita pekerja, kita bisnismen, bagaimana cara kita berusaha, cara kita bekerja, ya. Harus ada bedanya dengan yang bukan anak Tuhan. Nah ini yang nggak gampang, ya. Ini yang nggak gampang. Ini perjuangan seumur hidup. Kalau kita suami istri, bagaimana kita menjaga kekudusan pernikahan kita? Ya, semakin tinggi jabatan, semakin banyak harta, ya semakin mapan. Waduh, godaan itu semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Jadi hati-hati. Ya, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Ya, maka itu sangat penting untuk terus kita sadari, ya harus waras terus otak kita, pikiran kita. Sehingga ketika ada keinginan-keinginan mulai aneh-aneh, peluang-peluang itu terbuka, ya untuk berbuat dosa tanpa harus ketahuan, Tuhan tetap tahu. Ya, itu harus menolong kita, ya di dalam segala aspek. Ya, kuduslah kamu. Coba bilang ke sebelahnya, kuduslah kamu.
Jawab lagi, kamu juga. Sekarang terakhir saya bilang, kuduslah jemaat, balas lagi, kuduslah Pak Pendeta, ya sama ya. Kuduslah jemaat semua. Yuk sama-sama yuk. Ya. Amin. Mari kita berdoa.